Komunitas Anies atau Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera mendeklarasikan dukungan mereka kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Komunitas Anies menilai Gubernur DKI Jakarta tersebut berhasil memimpin DKI Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini bekerja untuk mendukung pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Gedung Juang 45. Komunitas ini mengklaim Anies Baswedan berhasil memimpin DKI Jakarta selama 4 tahun terakhir. Komunitas Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera akan melakukan konsolidasi dan memperkuat jaringan untuk memenangkan Anies pada Pilpres 2024. Satu komunitas yang kami sebut dengan Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, untuk mendeklarasikan diri mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera 2024, Anies Presiden Indonesia Sejahtera. Ya. Kegiatan kami tentang deklarasi ini adalah lahir dari refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies di Jakarta. 4 tahun itu tepatnya jatuh pada tanggal 17 Oktober kemarin ya. Kemudian melahirkan untuk deklarasi hari ini. Ya, biasanya kan penentuan calon presiden dan wakil presiden itu ditentukan di 2 minggu 3 minggu terakhir menjelang pendaftaran. Dan itu oleh elit politik. Rujukan para elit biasanya hasil elektabilitas, hasil popularitas survei ya. Ini sekaligus kasih masukan ya buat Anies dan tim. Saya kira ini penting. Satu, strategi sekarang ini Anies terlalu bermain di kanan, terlalu kuat di kelompok Islamis. Saya melihat strategi Anies hari ini seperti sedang menjadi calon gubernur DKI, bukan gubernur DKI ingin menjadi calon presiden. Kalau ingin menjadi gubernur DKI, betul bermain hasil sosiologis berdasarkan data survei, itu pemilih sosiologis kelompok Islam kanan banyak, betul. Anies tidak bisa main di tengah, tapi harus bergeser ke kanan kalau menjadi calon gubernur DKI. Tapi kalau Indonesia itu harus geser ke tengah. Salah satu jawaban mengapa di data survei Anies relatif stagnan dalam elektabilitasnya, kalau kita perhatikan memang cenderung karena spektrum ideologinya Anies terlalu kanan. Indonesia harus relatif di tengah. Saya mengatakan ini peluang sekaligus hambatan, kompleksitas politik yang harus diantisipasi oleh para relawan. Anies juga tidak terlalu kuat di pemilih Jawa. Ini menjadi tantangan. Sehingga ceruk Anies sebenarnya sempit. Kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Hanta bahwa ceruknya memang harus ke tengah. Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, ini memang latar belakang kami dari berbagai suku, berbagai agama, kan gitu ya, tanpa ada sekat-sekat itu. Nah, di kondisi saat ini kami sudah punya jaringan sampai di 34 provinsi, sampai kabupaten kota, hanya memang kita belum masifkan. Pasca deklarasi hari inilah kemudian baru kita konsolidasi, turun ke daerah-daerah, masing-masing sudah punya wilayah, sudah punya tugas, siapa yang ke Sulawesi, siapa yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, siapa yang ke Jawa Barat, untuk melakukan deklarasi dan konsolidasi daerah kabupaten kota. Yang kami dorong hari ini adalah bagaimana terjadi perdebatan dari jauh-jauh awal, bagaimana diskusi dari jauh-jauh awal, bicara tentang kompetensi, bicara tentang kapasitas, bicara tentang kualitas. Soal politik itu selain panggung ada soal momentum yang harus diantisipasi oleh Anies Baswedan, timnya dan para relawan. Ini data penting saya kira, sekedar masukan adalah momentumnya yang harus diciptakan. Setelah panggung momentum, itu soal momentum. Maksud saya jangan sampai Mas Anies Baswedan momentumnya terlewat. Kuat di 2019, nanti 2024 tertinggal terus elektabilitas. Dari 5 catatan saya itu ada kompleksitas politik Anies Baswedan sebenarnya. Punya peluang tetapi sebenarnya terancam akan tertinggal. Berdasarkan hasil track record selama ini, nah mudah-mudahan pada gilirannya ini bisa berkontribusi positif terhadap popularitas dan elektabilitas. Ini kemudian akan menjadi rujukan para pimpinan partai. Ini yang kami harap. Mudah-mudahan ya jalannya ini semua sosialisasi sampai ke tingkat bawah, ya pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap meningkatnya popularitas dan elektabilitas Pak Anies. Satu, betul Anies Baswedan punya panggung strategis sebagai gubernur DKI. Beda ceritanya kalau pemilihan gubernur dilakukan di bulan April 2022. Kalau Anies menang lagi bertarung di Pilgub DKI, itu dia akan menjadi sesuatu yang baru seperti Jokowi yang lalu, kemudian dia akan menjadi capres yang kuat. Sementara kita tahu Pilkada DKI tidak ada di 2022, sehingga potensinya Anies akan anti klimaks, kehilangan panggung politik yang harus diantisipasi. Itu kompleksitas yang pertama.
Anies Baswedan akan menjadi kontender atau penantang terkuat ya bagi siapapun yang ingin maju di dalam kontestasi di level nasional ya, yaitu Pilpres 2024. Tidak mengherankan kalau banyak pihak yang menghitung bahwa Anies Baswedan akan menjadi penantang atau kontender terkuat bagi siapapun yang berminat maju untuk mencalonkan diri di dalam Pilpres tahun 2024. Terkait dengan ini, akhirnya muncul sejumlah dugaan juga, ya spekulasi lah begitu, mengapa Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan. Ya, spekulasinya tadi ya, kalau 2022 jadi ada Pilkada, maka Anies akan maju lagi kan, karena masa jabatannya sekarang akan berakhir nih di 2022, dan besar kemungkinan dia akan maju. Dan kalau Anies maju, besar kemungkinan dia akan menang. Nah, kalau demikian ya maju ya, maka dia akan punya panggung lagi nih ya untuk pemanasan sampai saatnya maju di Pilpres tahun 2024. Tapi menarik sebenarnya kalau spekulasi ini kita kalkulasikan lebih jauh ya. Karena kalau Anies tidak lanjut jadi gubernur di periode berikutnya, masa jabatan Anies Baswedan itu akan berakhir di Oktober tahun 2022. Ya, sementara Juli 2023 itu proses pendaftaran Pilpres 2024 itu sudah dimulai. Jadi sebenarnya bisa jadi ya upaya menghambat Anies dengan meniadakan Pilkada 2022 ini justru blessing ya. Karena apa? Karena dalam waktu kurang dari 1 tahun itu sebenarnya waktu yang cukup ideal bagi Anies untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya agar bisa maju secara optimal di tahun 2024 dalam Pilpres. Ya karena kita bisa bayangkan kalau ada Pilgub di 2022 Anies akan masuk di situ ya, maka kemudian ya waktunya sangat pendek ya untuk memulai persiapan-persiapan menuju ajang Pilpres 2024.